Ничего, дворняга. А ну не трожьте ее! Просто не трогайте собаку! Berlatar di salah satu kota besar di Rusia, kisah akan berfokus pada seorang detektif kepolisian berpangkat mayor bernama Igor Grom yang sedang mengejar 3 perampok yang baru saja membobol bank, di mana mobil tersebut menabrak sebuah bus yang sedang mogok, sehingga memberikan waktu untuk Grom melakukan pengejaran. Ускоряемся! Di sinilah kita akan melihat kemampuan unik yang dimiliki oleh Grom, yaitu hipotesis prediksi atau menebak hasil dari sebuah tindakan, yang kemampuan semacam ini sebenarnya dimiliki juga oleh detektif terkenal, yaitu Sherlock Holmes. Hanya saja, prediksi yang dilakukan oleh Grom tidak sedetail dan seakurat yang biasa dilakukan oleh Sherlock Holmes. Думай. Ты кто вообще такой? Beralih ke seorang polisi peserta pelatihan atau polisi baru yang masih magang, yang kita panggil saja Ujang supaya lebih mudah menyebutnya. Yang tak lama muncullah sang bapak kepala kepolisian yang nampak murka dan meminta Grom untuk menghadapnya di ruangan terkait masalah perampokan tadi. Yang meski ketiga perampok tadi berhasil ditangkap, namun kerusakan yang ditimbulkan jauh lebih besar daripada uang yang dirampok itu sendiri. Грома ко мне! Seperti kebiasaan di kantor ini, para polisi akan taruhan untuk menebak apakah Grom akan dipecat atau tidak. Yang setelah masuk menghadap Bapak Kepala Kepolisian, akhirnya diketahui jika Grom adalah sosok penegak hukum yang agak membangkang, tidak mematuhi aturan, selalu beraksi sendirian, jarang mendengar perintah atasan, dan masih banyak lagi yang lain. Tetapi juga sudah banyak kasus yang Grom tuntaskan dengan metode atau cara yang digunakannya. Meski Bapak Kepala Kepolisian sering dibuat jengkel dan kerepotan dengan aksi brutalnya. Подставил. 10 дней! Инструкцию не соблюдает! Я не могу понять, что ты хочешь, а? Namun bagaimanapun juga Grom adalah aset penting di instansinya, sehingga meski sudah berkali-kali menimbulkan masalah untuk dirinya, Bapak Kepala Kepolisian tetap mempertahankan Grom di kantor polisi ini. Прошу лишить меня всех офицерских званий. Пишем! Tepat di saat bersamaan muncullah beberapa berita kriminal yang terjadi di kota ini akibat bobroknya sistem hukum yang ada. Di antaranya ada pemilik bank yang diduga melakukan penggelapan dan korupsi uang milik nasabah dan investornya. Lalu ada seorang anak pejabat kaya bernama Oiram yang menjadi tersangka atas kasus tabrak lari yang mengakibatkan seorang gadis kecil panti asuhan tewas di tempat. Namun anehnya, persidangan malah membiarkan Oiram bebas dan katanya akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut. По делу Кирилла Гречкина, сына известного. Он ее купил! Соблюдайте порядок. Dan betapa sakitnya hati kakak si gadis kecil saat melihat Oiram, pelaku penabrak adiknya, malah bebas melenggang dengan tawa menyeringai di wajahnya. Yang tentu saja ketidakadilan ini terjadi berkat sosok ayahnya yang berhasil menyuap para penegak hukum agar lebih memihak kepada yang lebih beruang. Melihat ketidakadilan ini jelas membuat Grom ikutan menjadi kesal juga. Tapi apalah daya, hal itu sudah di luar kapasitasnya sebagai penegak hukum, sehingga ia memutuskan untuk langsung pulang ke apartemen buluknya. Yang di sini kita akan kembali diperlihatkan dengan kehidupan pribadi Grom, yang ternyata adalah sosok pria yang masih lajang dan tinggal di tempat yang bisa dibilang kumuh dan biasa saja. Bahkan jenis telepon genggam yang dipakainya pun cukup klasik digunakan di generasi zaman sekarang.
Sejenak kita tinggalkan dulu urusan Grom dan beralih ke seorang programmer dan pengusaha internet bernama Sergey yang baru saja meluncurkan aplikasi jejaring sosial terbaru yang katanya memiliki sistem keamanan sangat ketat, di mana Sergey ini punya kebiasaan yaitu gampang panik, gugupan, atau grogian, sehingga rekan sekaligus sahabat dekatnya yang bernama Oleg pun harus sering memberikan semangat dan motivasi agar Sergey berani untuk bicara dan melakukan sesuatu yang sudah menjadi tugasnya. Программиста Иван Разумовский. Tepat saat Sergey sedang presentasi, ia pun dibuat terkejut saat mendengar kabar tentang Oiram, si anak pejabat yang bebas dari tuduhan. Rupa-rupanya Sergey adalah tipikal orang yang juga punya jiwa kemanusiaan yang tinggi dan merasa tidak tenang dan tidak nyaman apabila melihat ketidakadilan terjadi di sekitarnya, di mana Oleg yang sudah dianggapnya sebagai saudara sendiri pun berjanji akan segera menyelesaikan masalah si Oiram itu dan meminta Sergey untuk tenang dan fokus saja pada proyek aplikasi terbarunya. Получается, закон Кто их защитит? Я тебе обещаю. Kembali ke Grom yang terlihat sedang makan malam bersama di rumah Bapak Kepala Kepolisian, yang ternyata alasan lain kenapa beliau sulit sekali memecat Grom adalah karena pada dasarnya di luar mereka berdua ini sangat dekat sekali berkat sosok mendiang ayah Grom, yang dulu pernah jadi partner kerja Bapak Kepala Kepolisian. Tak lama Grom pun mendapat telepon dari panti asuhan yang mengatakan jika si bocah, kakak dari si gadis kecil, dikabarkan menghilang, sehingga Grom yang khawatir jika dia nekat balas dendam kepada si anak pejabat pun langsung meluncur ke sana untuk memeriksanya. Dan benar saja, Oiram, si anak pejabat, saat ini tengah didatangi oleh sosok bertopeng yang menuntut keadilan, di mana sosok misterius ini punya semacam senjata pelontar api yang berhasil membakar si Oiram saat mencoba kabur menggunakan mobil mewahnya. Tak lama muncullah Grom di lokasi dan mencoba melakukan hipotesis prediksi yang dengan begitu percaya dirinya mampu melumpuhkan sosok bertopeng burung itu. Tetapi gagal menangkap si pelaku bertopeng, Grom pun mencoba menginterogasi kakak si gadis kecil untuk meminta keterangan terkait kematian si anak pejabat. Namun dari pernyataannya, jelas bocah ini tidak tahu apa-apa dan justru malah senang ada yang mewakilkannya membalas dendam atas kematian adik kecil tersayangnya. Кто это сделал, настоящий герой. Ujang, si polisi magang, kebetulan punya bakat menggambar yang cukup lihai, sehingga hal itu membuatnya bisa menggambar sketsa si pelaku bertopeng, yang tentu saja akan mempermudah Grom dalam penyelidikannya. Tepat di jalan menuju kediaman Grom ada seorang wanita yang kita panggil saja Yuli yang sedang diganggu oleh dua preman, di mana Grom berhasil menyelamatkannya dan membawanya ke apartemen yang setelah berbincang sebentar akhirnya diketahui jika sosok Yuli ini adalah seorang jurnalis yang memiliki konten tentang penyelidikan mandiri, sehingga ia pun diam-diam mengambil foto sketsa buatan Ujang untuk dimasukkan ke dalam konten penyelidikannya. Beralih ke Sergey yang baru mendengar kabar tentang kematian si anak pejabat, di mana dia akan benar-benar sangat terkejut saat mengetahui sosok di balik pria bertopeng burung yang ternyata ya, seperti yang sudah Anda tebak, sosok bertopeng burung ini ternyata adalah rekan kerja sekaligus sahabat dekatnya sendiri, yaitu Oleg. Layaknya Bruce Wayne yang menjadi Batman, Oleg memanfaatkan fasilitas dan uang yang mereka miliki untuk membeli kostum dan senjata pelontar api khusus. Bedanya, Oleg membunuh tersangka, sedangkan Batman tidak. Hal itulah yang membuat Sergey menjadi risih, karena jika memang Oleg punya itikat baik untuk menegakkan keadilan, seharusnya dia tidak sampai membunuh targetnya. Namun Oleg kembali meyakinkan agar Sergey diam saja. Cukup saksikan apa yang akan aku lakukan selanjutnya. А что ты хотел, чтобы я сделал?
Но ты не остановил меня. Серия только начинается. Dan ya, Oleg alias sosok bertopeng pun mendatangi pemilik bank yang diduga telah menggelapkan semua uang nasabahnya, di mana dia sengaja menebar semua uang tersebut untuk diambil oleh warga sipil yang membutuhkan, dan memperkenalkan dirinya sebagai plague doctor atau dokter wabah. Не так ли? Тебе конец. Дик, так и твоему пока. Мы вернем себе наш. Yang menariknya adalah Oleg alias dokter wabah sengaja melive streamingkan aksinya di jejaring sosial milik dia dan Sergei, di mana sebagian besar orang mendukung aksi tersebut yang membuat pihak kepolisian ketar-ketir dibuatnya. Маске, называющий себя чумным доктором, и получил колоссальную поддержку в интернете. Собрал более 1 миллиона подписчиков. Akibatnya, pusat pun mengirimkan petugas dengan pangkat tinggi bernama Vladimir yang khusus dikirim untuk mengambil alih kasus dokter wabah ini. Sehingga Grom yang kesal pun memilih untuk melakukan penyelidikan sendiri tanpa sepengetahuan Bapak Kepala Kepolisian. Yang dengan ditemani oleh si Ujang yang terus mengintil di belakangnya, Grom pun pergi ke distrik kumuh di pinggiran kota untuk menemui sahabatnya yang punya banyak informasi mengenai dunia kriminal. Здесь подождешь. Berlokasi di tempat latihan tinju, Grom pun menemui si Bro sahabatnya yang tahu tentang beberapa kriminal yang mungkin bisa Bro temui. Yang masih dengan cara yang sama, yaitu kebrutalan, Grom pun menemui mereka satu persatu untuk mencari petunjuk terkait kostum dan senjata yang digunakan oleh si dokter wabah tersebut. Satu pun tak ada petunjuk yang ditemukan, hingga Grom teringat dengan aplikasi jejaring sosial yang si pelaku gunakan untuk live streaming. Sehingga Grom pun langsung meluncur ke gedung tempat Sergei berada, yang setibanya di sana Grom langsung menanyakan apakah Sergei bisa melacak akun atau perangkat yang digunakan oleh si dokter wabah untuk live streaming. Dan jawabannya tidak. Karena sesuai dengan penjelasan di awal tentang sistem keamanan ketat aplikasinya, siapapun termasuk Sergei sendiri tidak punya akses untuk akun dan perangkat milik penggunanya. Никто не может отслеживать пользователей. Технически невозможно. Bersamaan dengan itu, Oleg alias dokter wabah pun semakin menggila, di mana ia berhasil menangkap seorang pengusaha penghasil limbah terbesar untuk dieksekusi. Namun tindakan yang tidak bisa diterima darinya adalah Oleg menangkap sekaligus anak dan istrinya yang tidak tahu apa-apa dan membakar ketiganya tepat disiarkan langsung di akun miliknya. Благодаря ему. Прошу, пощадите мою семью. Нет. Kembali ke Grom dan Ujang yang masih menyelidiki kasus ini. Grom benar-benar menemui kebuntuan saat tak menemukan satupun petunjuk tentang si pelaku. Sampai Ujang melihat papan penyelidikan di rumahnya, ia menyimpulkan jika si dokter wabah hanya menargetkan orang-orang kaya yang dibenci oleh semua orang. Dan jika teorinya benar, maka target selanjutnya yang akan dokter wabah datangi adalah seorang pemilik kasino yang membuka kasinonya di atas tanah sengketa. Ты приглас застал. Karena mustahil hadir di acara besar dengan penampilan seperti ini, Grom lagi-lagi mendatangi si Bro sahabatnya untuk meminta tolong mencarikan baju pesta berikut mobil mewah hasil curian. Yang dengan penampilan barunya, Grom pun diizinkan masuk ke dalam pesta yang dipenuhi oleh para kapitalis elit di kota ini. Классная машина. Tak hanya para elit saja, di sana juga ada si Yuli yang sedang menyamar untuk mencari berita konten untuk jurnalismenya. Dan juga ada Sergei yang agak sinis kepada si pemilik kasino, yang diduga mendirikan gedung kasino ini tepat di atas tanah yang sebenarnya merupakan pemakaman umum untuk warga sipil di kota ini. У меня все чисто. Мы оба знаем, как достались вам эти документы. Щенок. Охрана, вышвырните его отсюда! Sementara itu di kantor, Ujang terlihat didatangi oleh Vladimir yang mulai curiga dengan dia dan Grom yang ikut campur dalam kasusnya. Sehingga Ujang dipaksa untuk buka mulut tentang apa saja yang sebenarnya sedang Grom lakukan saat ini. Я превращу твою жизнь в настоящий. А я люблю.
Tepat di saat bersamaan muncullah beberapa warga sipil yang terinspirasi oleh aksi Oleg alias Dokter Wabah yang mencoba untuk membalaskan dendam kepada semua orang elit di kasino ini, di mana Sergei yang tidak setuju dengan aksi tersebut pun mencoba untuk bernegosiasi dan menawari mereka sejumlah uang. Tetapi Сергей Разумовский. dan ya, terjadilah kericuhan saat para warga sipil ini menyakiti semua orang kaya yang ada, di mana Grom sendiri akhirnya menunjukkan skill bela dirinya dengan bertarung melawan beberapa orang secara bersamaan, meski akhirnya dia dikeroyok rame-rame dan berhasil selamat setelah Vladimir dan pihak kepolisian datang ke lokasi. Gara-gara Ujang yang sudah buka suara, Grom akhirnya ketahuan telah melanggar perintah pusat dengan tetap ikut campur dalam kasus ini, di mana Vladimir yang sejak awal kurang suka terhadap Grom pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengeluarkan Grom dari kepolisian, yang meski berat melakukannya, Bapak Kepala Kepolisian tidak punya opsi lain selain mengikuti perintah tersebut. Хороший мальчик. Игорь, Pada titik terendah inilah Grom mencoba untuk tetap tegar dan ingat pada semua kesalahannya, termasuk mematahkan HP milik Yuli yang saat itu juga langsung ia ganti dengan HP baru yang ia beli dengan gaji sebulannya, di mana Grom yang memang suka makan kebab pun duduk di luar sambil merenungi setiap kesalahan yang telah diperbuatnya. Sungguh suatu kebetulan saat Grom melihat salah satu anak panti asuhan mengenakan topeng burung Dokter Wabah, hingga ia terdorong untuk menjenguk si bocah di panti asuhan yayasan tersebut, di mana Grom akhirnya mendapatkan petunjuk ketika si pengurus menjelaskan tentang yayasan ini yang sepenuhnya didanai oleh seorang dermawan yang tiada lain adalah Sergei, yang memang dulunya adalah anak yatim piatu yang sempat tinggal di panti asuhan ini dan punya bakat artistik menggambar burung gagak yang sama persis dengan bentuk kostum Dokter Wabah. Сережа раньше совсем одинокий был, разное рисовал. Tak buang waktu, Grom langsung menemui Sergei untuk memastikan kecurigaannya, di mana Oleg muncul dengan kostum Dokter Wabahnya. Namun yang anehnya adalah Grom tidak melihat siapapun di sana, sehingga dan ya, akhirnya terungkaplah jika sosok Oleg yang kita lihat sedari awal ternyata hanyalah visualisasi dari pikiran si Sergei saja, di mana ia mengidap DID atau Dissociative Identity Disorder alias gangguan kepribadian ganda yang membuatnya seolah memiliki teman bernama Oleg. Padahal semua aksi yang terjadi adalah dilakukan oleh Sergei sendiri. Semua itu berawal ketika Sergei masih kecil. Adegan anak di awal film yang kita kira itu adalah Grom ternyata adalah si Sergei yang sering dibully oleh anak lain, di mana kesendiriannya membuat Sergei seolah memiliki sosok teman yang sengaja diciptakan oleh pikirannya sendiri. Я тебе не просто какой-то воображаемый Исключительно. на твоей мы с тобой становимся одним. Ты не испортишь мой план. Ketika siuman, Grom sadar-sadar sudah memakai kostum Dokter Wabah dengan Vladimir dan pihak kepolisian yang sedang mencoba menangkapnya. Yang karena sudah kepalang tanggung dan tak ingin termakan jebakan si Sergei, Grom pun memanfaatkan senjata pelontar apinya untuk bisa lolos dari tangkapan pasukan polisi ini. Dan sungguh sangat blown sekali tindakan si Ujang yang malah menyetrum Grom dari belakang. Alih-alih berhasil menangkap Dokter Wabah, Ujang justru malah semakin menyulitkan Grom yang kini harus tertangkap polisi dan dituduh sebagai sosok Dokter Wabah yang asli. Сегодня ночью был арестован человек, следствие его личность не разглашено. Tak lama, Grom pun diminta keluar untuk menemui pengacaranya, yang ternyata itu adalah Yuli yang bermaksud untuk membantunya kabur dibantu oleh Ujang yang ingin menebus kesalahannya, sehingga Что, 5 минут?
Tak buang waktu, Grom langsung menemui Sergei di kediamannya, yang hanya dengan bermodalkan bom asap yang sudah dibawanya, Grom akan berusaha untuk melumpuhkan si Sergei. Tepat saat Sergei berhasil dilumpuhkan, terjadi sebuah kekacauan yang mengakibatkan kantor polisi meledak akibat bahan pelontar api yang memang sudah disetting waktunya, di mana Grom langsung terdiam sejenak saat melihat begitu banyak korban yang jatuh akibat perbuatan si Sergei yang anarkis ini. Memanfaatkan momen itu, Sergei diam-diam mengambil cairan pelontar apinya dan pertarungan pun dilanjutkan di ruangan lain, di mana Grom kembali mengalami kesulitan saat menghadapi pelontar apinya, yang ketika dia sedang terdesak, tiba-tiba ya, muncullah Yuli dan Ujang yang datang membantu, di mana mereka berdua kembali ke ruangan yang tadi, namun situasinya sekarang berbeda, karena Grom tidak hanya menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi juga harus memikirkan nasib Yuli dan Ujang yang beban ini. Dan lagi, Grom melakukan berkali-kali hipotesis prediksi agar mereka berdua tidak terluka. Namun dari sekian banyak percobaan, hanya satu yang berhasil, itu pun dia harus mati. Sehingga daripada kelamaan berpikir, Grom langsung melakukan aksinya. Setelah Sergei berhasil diikat, Grom dan rekan-rekan masih punya satu masalah tentang tuduhan mengenai Grom yang sudah terlanjur dianggap sebagai dokter wabah. Hal itu diperparah dengan tertawaan dari Sergei yang membuat Grom menjadi murka, sehingga ya, untungnya itu semua hanya ada di kepala Grom saja, di mana semua ucapan dan pengakuan Sergei barusan sudah direkam oleh Yuli, yang sebagai seorang jurnalis sudah terbiasa merekam momen-momen penting, sehingga berakhirlah sudah kegilaan si Sergei yang kejam ini. Несправедливость, безнаказанность. Нельзя людей убивать. Наш город справится. Tak lama muncullah Vladimir dan pasukan polisi yang datang terlambat. Alih-alih akan menuntut Grom atas aksi kaburnya, Bapak Kepala Polisi yang sejak awal sudah geram dengan tingkah sombong Vladimir pun langsung membogem babangusnya, hingga ia ngejongkeng saat itu juga. Работаем, ребятки. Есть работа. Преступника пообещал сделать все. Sergei sendiri dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa Arkham City dan disatukan dengan para psikopat kelas berat, di mana kepribadian gandanya kembali muncul yang kali ini bentuknya mirip seperti manuk gagak dengan wajah mirip seperti dirinya. Di akhir cerita, kita akan dibawa ke Suriah, yang di situ ada seorang tentara bernama Oleg, yang ternyata sosok Oleg sahabat Sergei. Bukan hanya halusinasi semata, melainkan memang benar-benar ada di dunia nyata. Oleg adalah seorang tentara yang sudah bertahun-tahun ditugaskan di negara ini. Dia dan Sergei memang sempat bersahabat sejak kecil, dan harus berpisah setelah Sergei kuliah di luar negeri. Dan Oleg dikirim untuk berperang. Entah apa yang terjadi selanjutnya, tapi nampaknya akan ada seri kedua dari film Major Grimm ini, sehingga dengan berkaca dari Sergei dapat kita simpulkan bahwa niat baik jika dilakukan dengan cara yang salah maka ia akan menjadi tidak baik. Tamat dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.